salah satu taktik untuk menjadi pemenang dalam politik. Caranya ada dua. Yang pertama, kalau kau punya banyak prestasi, maka itu kau perlu gempur-gemburkan. Perlu kau siarkan kepada publik bahwa prestasimu itu gemilang. Tapi kalau kau tidak punya prestasi, maka jatuhkan lawanmu. Itu adalah cara paling mudah agar kamu terlihat lebih di atas dengan cara menjatuhkan lawanmu. Dan sepertinya ini sering kita lihat dari cara-cara atau narasi yang dibangun oleh pendukung Ganjar Pranowo. Siapa dia? Yaitu Eko Kuntadi. Dia sepertinya banyak kali lah dia mengkritik terus kemudian membangun narasi dan keburukan lawan politiknya, yaitu dari Anies Baswedan yang dianggap lawan terberat, mungkin dianggap sebagai lawan terberat dari Ganjar Pranowo. Halo, jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi di channel Analisa Politik. Teman-teman, walaupun partai politik belum secara resmi mengumumkan siapa calon mereka, capres dan cawapres, hanya satu partai politik dengan koalisinya yang sudah resmi mendeklarasikan capresnya, yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS mendeklarasikan Anies Baswedan, sementara lainnya masih terus melakukan komunikasi. Tapi ada satu gerombolan, sebut saja mereka pendukung lah. Di sini salah satunya yaitu Eko Kuntadi. Dia sebelumnya adalah ketua Ganjaris. Eko Kuntadi ini sepertinya dia pendukung Ganjar paling militan, pendukung Ganjar garis keras lah. Saya ingin mengkomentari satu orang ini. Sepertinya dia sebagai pendukung Ganjar sudah membuat dua blunder lah, kalau diistilah dalam permainan sepak bola. Karena kenapa? Ya, satu, cuitannya dulu sempat viral. Terus kemudian kedua juga sama, cuitannya baru-baru ini. Dan apa yang dia sampaikan di salah satu channel YouTube pendukungnya lah, gerombolan mereka. Cuitan pertama yang kemudian membuat Eko Kuntadi mundur dari ketua Ganjaris, yaitu ketika dia menghina postingan dari Neng Imas. Neng Imas ini kalau tidak salah apa ustadzah atau pengasuh gitu, atau Neng di Pondok Pesantren Lirboyo. Neng Imas Fatimatuz Zahra. Jadi Neng Imas ini memposting salah satu ayat lah, apa tafsirannya atau ya apa. Terus kemudian Eko Kuntadi dia menyebutnya postingan itu sebagai, ya dengan kata-kata menurut saya tidak pantas lah untuk ukuran seorang Eko Kuntadi ya. Kita bisa melihat bagaimana dia berkomentar, ya kita dapat melihat lah bagaimana sosoknya dari segi cara dia berkomentar. Dia berkomentar tolol. Pikiran kok hanya selangkangan, kalau tidak salah demikian. Ya, ketika orang sudah mengeluarkan kata-kata kotor demikian, ya menurut saya sudah tidak pantas lagi untuk didengarkan ocehannya. Apalagi ketika dia misalkan orang-orang yang menganggap paling Pancasila, paling benar, paling membela negara, paling Pancasila dan lain sebagainya, terus kemudian membuat komentar yang serampangan gitu. Bahkan cuitannya Eko Kuntadi ini sempat dibalas oleh ketua PCN Australia, yaitu Gus Nadir.
Gus Nadir menganggapnya ini tidak beradab. Tidak beradab. Ya memang tidak beradab. Tidak berselang dari itu, Eko pun tadi langsung meminta maaf kepada suaminya. Ya ngawur lah menurut saya. Ini pendukung pendukung Ganjar lah ya, ketua Ganjaris. Terus blunder yang kedua, yaitu ya kemarin saya sempat baca barusan ya, ketika ada salah satu foto Anies bersama keluarga Cendana lah, keluarga Soeharto. Terus kemudian Eko pun tadi ini langsung menyebutkan bahwa foto itu oleh dia dikaitkan dengan Anies Baswedan yang punya kedekatan dengan keluarga Cendana, keluarga Soeharto. Ya tidak bisa begitulah. Kalau saya melihat foto itu sepertinya Anies Baswedan masih SMA atau masih sekolah lah, masih masa jadi pelajar. Terus kemudian ya kalau saya lihat baca komentarnya di Twitter, itu ketika Anies Baswedan menjadi pelajar berprestasi, makanya kemudian dipanggil ke istana untuk dilakukan pemotretan. Dan itu bukan hanya Anies Baswedan seorang, mungkin ada beberapa atau ada sekian pelajar yang dilakukan foto bareng, tapi dilakukannya foto sendiri-sendiri. Nah kemudian si Eko pun tadi ini sepertinya membuat narasi bahwa itu adalah bukti kedekatan Anies dengan keluarga Cendana. Padahal di luar itu mahasiswa sedang melakukan demonstrasi menuntut ya jatuhnya Soeharto. Nah di situ dia tidak menjelaskan itu foto tahun berapa dan kemudian demonstrasi itu tahun berapa. Nah ini kemudian saya rasa kalau memang benar itu bersamaan, misalkan ketika demo di luar Anies di dalam istana bersama keluarga Cendana foto, oke lah, tapi faktanya harus disebutkan. Jangan-jangan ini hoax, yang kemudian dia mengatakan bahwa menjauhi hoax, ternyata dia membuat berita palsu karena perbedaan rentan waktu yang ditampilkan dengan narasi yang disampaikan. Saya rasa ya kalau memang itu tidak sesuai, ya saya rasa itu hoax atau berita bohong, narasi yang dibuat-buat. Ya menurut saya atas dasar kebencian, entah tidak suka atau ingin menjatuhkan dari sosok Anies. Ya kalau memang dia sebagai pendukung Ganjar menganggap bahwa Ganjar itu layak menjadi calon presiden, ya seharusnya Ganjar ini yang kemudian dipromosikan mati-matian, disampaikan apa prestasi Ganjar, jangan terus-menerusan menghabisi lawan politiknya. Ya kalau memang Ganjar seperti tadi sepertinya Ganjar itu tidak punya prestasi yang bisa dibanggakan atau kemudian dipamerkan, disebarluaskan, disampaikan kepada publik, ini loh prestasi Ganjar. Jadi kelompok ini lebih suka memainkan atau menjatuhkan lawan politiknya Ganjar, yaitu Anies. Dan kok saya lihat Anies ini seperti musuh bersama gitu, yang ingin dijatuhkan gitu. Jadi Anies harus jatuh ke sana, dicegat, di demo ada yang mendemo, ke sana ada yang mendemo. Kok rasanya Anies ini menjadi musuh bersama? Ada apa dengan dia? Ada apa? Apakah saking khawatirnya Anies bakalan menjadi pemenang sehingga harus dijegal sana sini? Ya saya rasa harus bermain fair lah. Bukan berarti saya menjadi pendukung Anies, tidak. Saya untuk urusan presiden saya tidak mendukung siapapun, karena menurut saya tidak ada yang layak menjadi presiden selain saya sendiri.
Kalau misalkan saya dicalonkan, baru saya mendukung, saya bakalan mencoblos salah satu presiden. Tapi kalau selama itu masih calonnya itu aja, ya saya golput. Sudah saya tegaskan itu. Tapi untuk urusan fair dan tidaknya, inilah yang kemudian menggelitik hati saya itulah. Kenapa kemudian ada salah satu calon dia selalu dijatuhkan, sementara calon ini dipuji-puji. Ayolah yang fair itulah. Ayolah yang fair. Kalau memang pendukung Ganjar, ya ayo sampaikan prestasi Ganjar. Tidak perlu menjatuhkan calon lainnya. Ya, ini cara berpolitik yang beradab menurut saya seperti itu. Ya tidak tahu lagi menurut kalian yang pendukung fanatik ini. Mendukung fanatik boleh, tapi yang logis lah. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Jangan kemudian mencari-cari kebenaran untuk membenarkan calonnya. Jangan. Kalau salah salah, kalau benar benar, sudah, titik. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan komentarnya. Kita diskusikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.